Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Star Podcast, Stories, Talk, Analysis, and Relevance. Halo. Halo, Kak. Halo Kak, Iya, Assalamualaikum. salam. Ya, Jadi pada kesempatan hari ini tuh ya, spesial Ramadan. Jadi kita tuh temanya ngabres ya ya, ngabuburit bersama. ngabuburit bersama Hakim dan juga PT Iya, Jepang ya teman-teman ya. aku kenalan dulu Boleh. ya. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang. Ya, Jadi aku boleh boleh. Mariam, di sini aku sebagai moderator dan pada hari ini aku nggak sendirian. Tentunya aku bakal ditemani oleh partner aku Iya, yaitu Kak Widi Ika Septian Putri. oke siap. Iya, mana Halo nih Kak Kak Widi? Mariel. Salam kenal ya Kak. Sebentar. Suaraku jelas Oh nggak? Sampai sana nggak? Jelas ya? iya, Oke, oke bentar. siap. Aku undang Kak Widisnya dulu ya. Oke. Jadi Kak Mariam ya panggilannya ya? Kak Mariam. Iya, betul. Oke, ini Kak Windy. Kak Windy kan ya? Iya. Sebentar. Aduh, agak sedikit tegang nih. Halo Halo, Kak selamat Widis. sore. Halo selamat sore Kak Windy. Halo, selamat sore Kak Halo selamat Hakim, sore. Kak Maria. Ya, kita ngabres Ya, ngomongin apa nih? kita cerita. Siap. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita Ya, akan bahas tentang balancing act ya Kak Widis. Iya, betul sekali ya. Tentang hidup, kerja, kuliah, dan passion nih. passion ya. Oke, Iya, siap. aku agak deg-degan banget nih. Nggak tahu kenapa ya, aku jadi grogi gitu. Gak santu-santu Pada santuy. kesempatan Iya, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang spesial banget ya Kak Widis. Ada Kak Hakim. Bener banget nih. Oh, enggak. Wah, Gak kayak gitu ah. Kayak gitu makin tegang nih banget teman-teman ya. loh Kak Hakim mau kami undang di podcast kami ini. Enggak, malahan saya juga merasa sangat terhormat banget ya teman-teman udah ngundang saya juga di kesempatan ini. Oh, ya walaupun saya ya masih jauh banget dikatakan baik ya tapi berusaha menjadi yang lebih baik setiap harinya. Gitu ya. Thank you. Iya, Kak Hakim, dong perkenalkan diri dulu. Oke, siap. Halo semuanya, kenalin nama saya ya, Muhammad Rifki Al-Hakim. Sebenarnya kalau di Indonesia sih nama saya tuh dipanggilannya Rifki ya. Tapi semenjak ke Jepang, nama saya diganti Hakim. Jadi biar lebih mudah untuk panggilan orang Jepangnya ke saya. Ya, saya di sini sekarang ya sempet sebelumnya saya sempat kuliah di Poltekkes Kemenes Palembang jurusan farmasi ya D3 dan sekarang saya di manajemen UT ya teman-teman ya di semester yang ketiga. Ya, kenapa? Karena alasannya ya banyak banget. Karena bagi saya ya ilmu itu harus digali ya teman-teman. Karena bagi saya nggak ada yang namanya muda, nggak ada yang muda tuh ya bahasa Jepangnya yang nggak ada yang sia-sia. Ya karena bakal kepake. Mungkin nggak sekarang tapi mungkin besok dan besok-besoknya lagi gitu ya teman-teman ya. Saya di sini sekarang udah kurang lebih 3 tahun ya mau 3 tahun bulan depan ya di Jepang. Ya sambil juga belajar bahasa Jepang dan belajar ya hal lainnya. Sekarang kan kita di era yang memang harus belajar segalanya dan apalagi teknologi ya teman-teman ya Ya. itu ya dan asli saya orang Cianjur ya Cianjur tapi sempat kuliahnya itu di Palembang SMA pindah ke Palembang karena ikut papa ya jadi kalau aslinya orang Sunda ya Sunda Abimah Sunda ya Ah, Bandung tapi di Palembang walaupun di Palembang saya tetap pakai bahasa Indonesia karena bahasa Palembang beda banget lah gitu ya. iya, Jadi ya, lebih suka dengan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda gitu benar. gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih tahun 2020 saya lulus dari Poltekkes Kemenes Palembang. Sempat itu ya belajar bahasa Jepang, dan itu sempat corona teman-teman nih. Sempat corona dan baru berangkat di tahun 2022. Jadi kurang lebih menunggu 1 tahun. Ya. Saya di Jepang di Gunma dan kerja sebagai ya kaigo teman-teman. Ya. Ya mungkin itu aja udah atau mau lagi? Berarti selama 3 tahun ini di Gunma Kak? Iya, saya di Gunma karena kan kayu nggak ada sucu ya teman-teman ya. Jadi ya di Gunma ya untuk shiatsunya itu namanya itu Tokubetsu Yogo teman-teman ya. Jadi tempat terakhir untuk lansia di Jepang. Ya, jadi kebanyakan yang neta kiri teman-teman. Kayak gitu. Oke. Apalagi nih kadang kalau nggak ditanya tuh kadang bingung gitu ya. Aduh ngomong apa nih gitu. Iya, Tapi kalau benar. ditanya ya,
bakal Mhm. dijawab gitu dengan si bisa Mhm. gitu. Oke. Kakaknya di mana nih kalau Kenapa tinggal Kak? Yang di Jepangnya di mana? Kalau kita sama-sama di Kanagawa ya Oh, Kak? Kanagawa ya? Oh, Iya, ya. Kanagawa. Udah 3 tahun. kamar ya? Hmm? Kamar Udah 3 tahun di di Jepang. Belum genap 3 tahun. Aku bulan 10 masuk ke 3 tahun. Oh, Berangkat masuk ke 3 tahun. tahun Bulan 10. Oh, berarti 2020. angkatan corona semuanya ya? Bareng-bareng ya? Iya. Oh, sama-sama corona. baru 1,5 tahun sih Kak. 1 tahun setengah ya? Iya. Waduh. Tapi pasti, wah, nyaman ya di Jepang ya? Oke. Oke. Oke, Kak Hakim, Iya. boleh nggak sedikit ceritain tentang perjalanan karir sama pendidikan Kak Hakim Nah, pendidikan. sampai Sampai sekarang gitu ya? Ya, kalau pendidikan tadi udah diulas dikit ya teman-teman ya. Saya dari SMP itu saya di Cianjur, SMA pindah ke Palembang teman-teman. Karena ikut papa ya ikut ke Palembang ya. dan ya mungkin karena ya kurang lebih ya kita mengenal tempat baru gitu teman-teman ya. Kita sana belajar adaptasi. Jadi untuk masalah adaptasi saya belajar dari SMA teman-teman. Ya ruang lingkupnya itu emang Palembang, orangnya tuh ya bahasanya itu emang agak beda dan keras Iya, teman-teman ya. Kita yang lembut Sunda pindah ke tempat yang bahasanya tuh wah kayak biasa tapi dia tuh emang nadanya kayak gitu teman kan kaget ya. iya. Di sana saya mulai udah adaptasi dengan lingkungan baru dan sampai SMA di sana 3 tahun saya ke Poltekkes ya lanjut langsung ke Poltekkes dengan jalur yaitu apa lupa dulu pokoknya jalur tulis lah karena emang untuk nilai rapot tidak memenuhi ya teman-teman ya gitu ya. nilai apa ujian kayak SBM tapi untuk Poltekkes teman-teman ya SBM Oh, tapi untuk Poltekkes ikut alhamdulillah masuk untuk kuotanya itu sekitar 80 alhamdulillah masuk untuk laki-lakinya juga dikit banget teman-teman untuk jurusan kayak kesehatan ya dari 80 mahasiswa cuma cowok itu cuma 2 doang ya ya ampun. iya 2 ya dan 2 itu aku sama teman saya awalnya tiga satunya pindah karena ya mungkin dia pengen pindah ke mana lah bukan passionnya dia pindah karena kan kalau farmasi ya mengenal dengan kimia dan lain sebagainya hitung-hitungan juga ya Iya betul. dosis obat gitu ya setelah itu 3 tahun farmasi dan saya tuh ya udah itu pengen ke Jepang karena yang tahu-tahu lah teman-teman ya di awal dengan pamflet yang sangat wow banget ya Iya benar. gaji segini gitu ya teman-teman ya ya Brosurnya ya iya kayak brosurnya tuh sangat menggiur. menggoda banget ya gaji 25 juta ke Jepang Wah, kaigo nih provinsi tapi walaupun beda jurusan ya teman-teman ya beda saya nggak pernah di Indonesia belum pernah kerja ke langsung ke pasien ya untuk ke farmasi pernah di toko obat Ya. teman-teman ya kayak kita mengedukasi pasien gitu pernah ya. Jadi untuk masalah kaigo ini pertama kali ya berhubungan dengan pasien kalau untuk perawat nanti oke lah dengan pasien ya pernah ya tapi saya pertama kali di itu saya ke Jepang tahun 2022 dari itu saya kurang lebih 1 tahun ya sambil juga ngejar N gitu ya N Hmm. Kaigo juga gitu ya karena bagi saya pengen ngejar semuanya teman-teman ya Ya. kenapa harus satu kalau bisa semuanya gitu itu pertama ya Hmm. Nihongo juga harus dikejar gitu ya dan juga ya teknologi juga dan juga ya Kaigo gitu ya karena emang asik banget karena kalau saya mah pemikirannya kayak gini teman-teman ya belajar adalah hal yang sangat menyenangkan gitu ya asik ah, kan emang enak sih gitu ya karena kita awalnya nggak tahu jadi tahu teman-teman dan Hmm. itu setelah itu saya kurang 1 tahun saya pindah lah pindah kemana ikut ke manajemen UT ini teman-teman ya jadi walaupun memang beda jurusan ya dari farmasi ke manajemen gitu ya kayak pindah jurusan dengan kita oh manajemen kayak gini ya tapi bagi saya manajemen itu emang kita mengkoordinasi kayak membuat sebuah tim dan saya pengen hal itu gitu ya gitu saya pengen belajar tentang manajemen dan nanti akan berguna juga di kehidupan saya dan mungkin nanti bakal berguna ketika saya pulang ke Indonesia teman-teman itu dan saya memilih manajemen gitu ya dan teman juga mungkin sama gitu awalnya manajemen awalnya coba tahunnya nyaman ya ditambah juga ada banyak programnya dan memang tidak apa ya tidak menghambat kita untuk kerja juga sih karena fleksibel waktunya itu aja sih Oh iya benar. Fleksibel banget ya Kak di UT ini. iya benar Ini banget fleksibel. Kak Mariam nggak salah lagi sih ini. Kak Hakim ini benar-benar ngepas banget sama judul kita hari ini. Oh, enggak Sesuai enggak judul. sebenarnya aku dapat rekomend dari Widis tahu Kak. Aku tuh oh tahu banget. Nah, terus kan Ya. ya kebetulan kemarin ada iya jadi langsung hmm. tanyalah gitu. Terus Oh, dikasih ke Hakim.
Aku sering Oh lihat jadi Kak, di TikTok kan, kayak ih ini kakak ini kok hebat mana banget ada gitu kan. mana Kebetulan enggak masih lagi masih ada yang lebih cek hebat. gambar kan, terus aku bilang lah ke Kak Mariam ini, gimana Iya. kalau Kak Hakim gitu kan, oh boleh tuh gitu. Dan alhamdulillahnya Kak Hakim juga Ya hmm, bersedia ya, Masya Allah. Aduh, makasih banyak banget ya udah Aku ini sama kaget, aku senang waktu banget. upload flyer gitu ya, terus cek, ih, Kak Hakim selebgram gitu ya. Iya, soalnya aku tadi tahu Enggak, gitu. enggak. iya Aku Tapi kan iya tanya, iya apa, Kak Hakim ternyata orang Palembang. Aku pikir asli orang iya iya. Palembang gitu. Ya, aku orang Hmm, Lampung orang Lampung ya. ya? Iya, Oh, Kak Widi orang mana? Orang kalau Lampung? Anda Oh, Sunda, berarti Lampung ya Sunda. Oh, Lampung. Oh, pernah lah main ke Lampung gitu ya dulu ya. Iya. Soalnya kan ada jalan tol ya dari Lampung ke Palembang iya kan. Cepet juga tuh. kan ya. Mm-mm. Gitu. Tapi untuk masalah konten ya saya ya untuk akhir ini kurang apa ya? Kurang mendalami ke sana tapi melakukan hal lain ya teman-teman ya. mm-mm. Karena kenapa ya saya masih belum target N ini masih belum gitu ya. Kenapa kayak selalu ini selalu jatuh terus di M ini. berapa Kak? Kalau N mah ya Hmm. gimana ya? M Pitsu ya. N itu ya. Aku lihat Kim udah N2 udah selesai ya. Masya Allah banget nih. Alhamdulillah. Nah Masya ini yang Allah. yang satu ini masih belum belum gol gitu. Dan gimana gitu ya. Ya, Gitu. Juli nanti ya Nah, Bismillah. kalau belajar juga sih saya lebih suka dengan belajar otodidak ya teman-teman ya. Kita yang ngatur sendiri gitu ya. Saya punya waktu gitu ya. Gitu. Makanya kalau sama masuk kelas gitu saya belum pernah ya teman-teman ya. Mm-mm. Dari awal N3 mungkin sama perusahaan, ya dari N3, N2, N1 sekarang ya saya ngambilnya sendiri gitu. Karena saya lebih suka menjadwalkan sendiri gitu. Iya, Lebih enak Wah, berarti gitu. hebat. sekarang tuh N2 selesai juga itu belajarnya benar-benar otodidak, Kak. Iya, iya. Waktu Hebat Keren ya, banget. banget. ya kan banyak sekarang emang edit eranya itu emang banyak banget dari juga YouTube juga bisa gitu ya. Betul. Dan nonton anime juga gitu ya. Gitu. Iya, hebat Dia banget. enggak Gak semua kayak gitu enggak. orang bisa loh, Kak. Emang karena buku banyak kan dari Iya, YouTube juga iya. banyak atau dari TikTok juga banyak yang Hmm. share gitu. Cuman nggak semua orang bisa manajemen waktunya, nggak bisa Enggak, konsisten. Termasuk enggak bisa. Betul. aku. Bisa kok bisa. Asalkan ada tujuannya. Soalnya ya gitu lah banyak yang ngomong kalau misalnya udah target ini udah tercapai, Mm. kita di Jepang tuh bakal dispesialin dalam arti itu lebih mudah untuk segala administrasi ya. Katanya kayak gitu juga. Dengan Wah, motivasi yang awalnya masih burungnya tapi ya baik lagi sih bahasa Jepang tuh bukan untuk orang lain ya, Iya, tapi untuk untuk kitanya gitu ya. diri Kita sendiri. bakal lebih enak di apapun itu gitu. Betul. Dan lebih ciu lah, lebih enak ya. Iya, Gitu. nggak komando ya. iya. Gitu. Ini Kak Kim, by the way nih ya, ngomong-ngomong tentang Hmm. kuliah nih, apa sih alasan Kak Hakim itu memilih melanjutkan kuliah di universitas terbuka gitu? Apa nih Kak alasannya kalau Nah, boleh tahu? awalnya gitu ya, saya tuh sempet pernah searching gitu ya. Apa sih kayak universitas online yang memang diakuin juga gitu teman-teman ya. Yang memang udah akreditasinya itu udah diakui sama Dikbud ya, Pendidikan Budaya gitu teman-teman ya. Dan ternyata setelah saya klik di website gitu ya di Google gitu ya. Pertama kali muncul ya UT teman-teman ya. Gitu ya. UT keluar dan saya udah mencari juga oh mendalami ini apa aja sih jurusannya gitu ya. Oh ternyata ada banyak banget ya jurusannya yang bisa di online kan teman-teman ya. Karena kan bisa juga kita kerja, cari kita yang memang tidak mengganggu waktu kerja, tapi juga tidak apa ya, dapat banyak ilmunya teman-teman ya. Karena kan banyak juga ada untuk program itu ada TMK, Tuton, dan Tuweb ya gitu. Dan saya oh ini boleh nih karena kan kayak gue kan liburnya nggak nentu ya Iya. teman-teman ya, ada Yaki, Ake dan lain sebagainya itu. Jadi saya pertama lihat diri saya sendiri dan oke cocok nih gitu ya, dan saya langsung ambil itu, ambil di UT ini teman-teman ya. Ambil jurusan manajemen gitu. Itu sih awalnya ya pengen kuliah gitu ngejar gitu ya gitu, Mm-mm. ternyata UT jodohnya kan. Iya, Gitu. iya. Kebetulan di UT juga kan ini ya Iya Kak, fleksibel ya kan, bisa iya iya ya bisa mengikuti jadwal kerja kita di Jepang betul ini. betul gitu ya. Jadi nggak pernah ngeganggu gitu ya. Meskipun ya kalau misalnya senggang ambil tuton, kalau misalnya kiranya ini ngambil tuweb gitu, TM. TMK gitu temen ya, TMK gitu ya, guys ya. Jadi kayak balik lagi ke kitanya gitu ya. Jadi santuy. Itu ada halo. Tuh ada Halo, Bunda. Ada Bunda. halo. Ih, ada Bunda. bunda Ida ya. Oke ya. Tadi kan
dikit juga Kak Hmm, Hakim membahas tentang TMK tuh web hmm. sama Tuton nih. BTW Kak Hakim ambil metode yang mana sih? Sama alasannya tuh kenapa ya gitu ambil yang itu? Iya. Untuk semester pertama sampai 2 kemarin saya tuh ngambil yang Tuton teman-teman ya. Hmm. Karena ya masih senggang ya. Senggang masih enak lah gitu ya. Masih bisa kita untuk seminggu sekali untuk kerjakan Tuton ini. Iya. Tapi ya sempat juga kayak menganalisa gitu, kayaknya untuk semester 3 ini saya ngambil TMK aja. Gitu ya. Kenapa? Karena bukannya apa? Karena saya udah pengen nanti bulan 7 juga kan pertama tahun depan juga insya Allah gitu ya ngambil Kokashiken gitu ya. Jadi makanya harus apa ya? Harus ini dapat gitu. Jadi prosesnya itu bareng-bareng gitu ya. Ya, mungkin TMK itu nggak ada tutornya kita pribadi gitu ya. Misalnya tuh ada tugas dan kita harus mencari sendiri dan nggak apa-apa gitu Iya, ya. Gitu. iya, Jadi iya. ngambil risikonya nggak apa-apa TMK aja gitu. Itu pertama kali mungkin TMK dan cobalah hal baru juga kan bagi saya. Itu teman-teman. Oh, tapi yang Ya, TMK ini dimulai ya Kak ya? belum belum belum. Belum ya Kak. Jadi belum bisa review nih Kak antara Ya, tuh benar-benar gitu. Belum bisa yang review. lebih enak Pokok, gitu. iya, pokoknya udah TMK nih udah 6 bulan ke depan Mm. gitu. Jadi enjoy lah. Iya, Kak Hakim kayaknya lagi sibuk Kenshu juga kan ya? Iya, By the way, ini kok tahu? ini Hah? lagi apa Kak? Lagi Jitsu Musha Kenshu. Ya, di Simusya. Oh, Wah, Jadi ini bukan saya ngomongin perusahaan saya ya. iya. Soalnya tuh saya udah pernah bilang satu tahun sebelumnya saya pengen ngambil Sonisha gitu. Sonisha. Tapi memang di perusahaan saya ya kalau kamu Jisusei, kamu fokus dulu Jisusei-nya ya. Gitu ya. Hmm. Dan mungkin lebih untuk apa ya kayak ke Yarasirinya itu ke orang Jepang gitu ya teman-teman ya. Jadi karena setiap Kenshu itu kan satu orang gitu ya. Per ini ya, per shisetsu. Dan saya gitu ngambil di luar itu. Jadi saya pakai uang pribadi ya dan jauh juga karena jarak saya dari rumah ya ke tempat Kensui untuk Sonisha kemarin sekitar 1,5 jam ih, ya. keren. Karena kan saya kan dari Gunma ke Saitama Oh, gitu ya. sampai Saitama Iya, Kak. Saitama kan di sini tuh pertama tuh nggak ada yang seminggu 2 kali. Karena kan Kenshu itu Hmm. ada jadwal ya teman-teman. Jadi Iya. kalau di Jepang itu kalau misalnya kita ngambil Kenshu, jadi sebelumnya itu ada jadwal gitu, gitu. Ya, saya ngambil tuh yang seminggu 2 kali dan ada di Saitama teman-teman nih. Ya udah saya ambil gitu ya. Pakai uang pribadi juga gitu ya. Dan daftar sendiri gitu ya. Mana nggak dipandu sama orang Jepangnya tapi ya belajar gitu ya. Kalau nggak ada yang kanji yang nggak tahu dicari gitu, Iya, tulis di iya. buku gitu kan. Itu belajar hal baru juga gitu. Dan setelah itu lulus Indonesia, kalau tuh nanti aja udah 3 tahun ke Jushimusha. Ternyata ada waktu yang pas juga 2 bulan ini sebelum saya pindah juga. Ya saya ambil Jushimusha gitu ya di di Omiya ya di Saitama Omiya tapi lebih jauh lagi mungkin sejam 40 menit lah gitu teman-teman ya dan oke nggak apa-apa gitu Itu lebih berarti kosnya juga pakai uang Kak Hakim iya pribadi. pribadi kurang lebih ya pulang berarti berangkat 1.500 berarti pulang pergi 3.000 teman-teman gitu. Wah, berarti Perjuangan. udah selesai nih Hmm? Kak atau Kenshu? Terakhir tuh bulan ini tanggal 28 terakhir itu nanti Oh, ujian Yuyoteki udah selesai berarti ya? ya gimana Yuyoteki ya juga udah iya selesai. iya iya udah itu Wah, ya dan besok juga itu ya ada untuk Jitsugi ya temen ya Jitsugi untuk kayak em, untuk prakteknya besok saya Wah, Jumat karena setiap hari Jumat dia berangkat ke sana gitu oke, teman-teman. oke. iya, Kebetulan kamar kita lagi Jitsu Musa Kak. Oh Sama. Jitsu juga iya kak ini aku bulan depan masuk Irioteki. Terus kalau iya Teki. yang bulan ini terakhir tanggal 20 besok. Cuman Oh untuk Irioteki ini kayak ih Teki aja aku nggak punya basic keperawatan oh gitu. berarti dari ngambil musik aku langsung ke Jushimusha atau dari Sonisha Eh, dulu bertahapnya udah tahun kemarin. Iya. oh Sonisha udah jadi ini Ya udah. oh berarti itu lebih enak gitu PR-nya lebih dikit kan kayak gitu Cuman iya nggak punya basic keperawatan basic jadi kayak oh gimana gitu nggak tahu. ngambil di mana Aku di perusahaan apa atau didukung sama perusahaan enggak. Jadi kalau untuk Kenshu-nya kita sendiri. Aku kemarin juga untuk Soninsha Kenshu ngambil yang disediain oleh pemerintah Yokohama gitu. oh Jadi iya itu iya ya untuk Kenshu-nya Jitsumusha Kenshu ambil di Futamatagawa itu emang pribadi uang pribadi kayak pribadi gitu. oh Mm-mm. iya. Perusahaannya Bedanya namanya apa perusahaan perusahaannya yang ya perusahaan yang ngadain ininya untuk Kensunya itu kan ada Nichii ada Tsuchiya ada Sanko gitu teman-teman untuk yang Jitsumusha
tahu. Oh, yang untuk Jitsu Mushi aku Sonan Academy. Oh, senang. Banyak banget nih. Iya, betul. By the way nih, Kak Hakim, ngomong-ngomong Hmm, tentang fashion boleh. nih, ngomong-ngomong tentang fashion nih, Kak Hakim tuh passionnya di bidang apa sih, Kak? Kalau boleh tahu. Oh, passion sih, ya passion ya. Iya. Arti, Mm-mm. aduh, kalau passion mah saya mah emang suka emang ini ya, seneng ngomong gitu teman-teman ya. Mm-mm. Seneng kayak berbagi gitu ya, berbagi omongan apapun yang saya dapetin biar teman-teman ngerasain juga biar ini saya lebih suka untuk cerita teman-teman ya. Passion saya ya mungkin apa ya dibilang belajar juga nggak terlalu belajar ya. Pokoknya Banyak. apa ya? Gitu ya. Kata Bunda banyak. Iya, pokoknya Banyak ya. saya punya prinsip kayak gini, apapun yang saya lakuin, saya pikirannya bawa bahagia gitu. Karena kalau misalnya kita udah dibawa kayak males banget nih, kalau males gitu ya. Meskipun itu sulit ya gitu, misalnya itu sulit banget untuk ini Iya. dikejar, Iya. tapi gitu ya, saya selalu pikir apa enjoy gitu dan juga ya tanoshimi gitu ya. Shigoto shi tanoshimi ari nagara mau omoshiroiことにした方がいいかなと思ってそれ感じですね. Kayak gitu teman-teman. Itu. Soal Hebat nih. lihat kayak konten kreator gitu Iya, ya, jadi mungkin Iya. konten iya gitu. kreator. Lumayan ini Ya, juga aktif juga kan ya Kak di ya. sosial medianya. Iya, gitu. Kalau misalnya ada waktu buat konten gitu ya, gitu. Pokoknya apa ya, saya punya gini, kalau sebelum saya buat konten gitu ya, kalau saya belum paham saya nggak mau ngomong gitu sih. Gitu. Jadi dalamin dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya udah paham, udah ini, udah kita, saya rasa saya udah mumpuni, baru ngomong gitu ya. Gitu. Gitu sih. Jadi nggak jangan Iya. sampai kayak menyebarin kayak berita-berita yang masih belum jelas gitu teman. Gitu. Multi talenta nih Kak Hakim. Wah, Iya, enggak. pun. Itu ada apply bantuan ke Hello Work, kakak lumayan 5% uang kembali lumayan buat jajan bakso tuh. Ada Joseki satu Kyofuki Kungren gitu. Apaan Kalau tuh? teman-teman itu tuh kayak misalnya teman-teman udah di Shimusha atau nggak tuh Sonisha minta bantuan ke Haruwaku yang di daerah tempatnya kakak gitu ya. Nanti kakak bisa dapat pengembalian uang 50%. Misalnya kakak dapat bayar 8 juta, dapat 4 juta dari Haruwakunya. Gitu. Joseki atau nggak tuh Kyofuki Kungren namanya itu. Bunda. Coba bantu dong dengan tenaga Kak Hakim supaya Perma tetap menyala sosmednya. The Power of Hakim nih ya. The power, oh enggak. Ya, saling aja bareng-bareng gitu ya. Soalnya saya juga di sini kan lagi sibuk pindahan teman-teman ya. Oh, Sibuk pindahan ini jadi masih apa ya kalau dibandingin sama sebelumnya tuh mungkin lebih aktif sebelumnya gitu ya. Tapi untuk nanti udah pindah punya rencana pengen lebih aktif lagi gitu ya. Gitu. Karena pindahan itu lumayan banget diurusin ya tentang masalah kita ke Shakusho dan sebagainya ke iya. kemana lagi ke Nyukang dan saya urus sendiri gitu, ke Nyukang Oh, gitu. semuanya Gitu. urus sendiri Kak. Iya, Oh, cuman dapat deh. Kak Hakim tuh pindahan cari perusahaan sendiri ya. iya, Nggak melalui iya, TSK kayak iya, gitu kan. iya. Waktu Gitu. ya aku lihat kok. Jadi lihat di ini ya di TikTok Iya, ya, tinggi banget ya. iya lihat. Ya, tapi pada ujungnya tuh bakal pakai TSK gitu teman-teman ya. Hmm. Tapi kita tuh pertama gaji dan semuanya tuh kita langsung ke pihak HRD ya teman-teman ya, HRD perusahaan itu dan saya tuh carinya itu lewat Maps. Misalnya saya pengen daerah sini, saya cari Tokubetsu Yogo dan saya langsung email Oh, gitu ya. Karena di Jepang itu pakai email dan itu wah ribet banget panjang banget sampai ke apa ya sampai ke Masetsu ya dan nanti Masetsu juga diomongin lagi gini tunggu dulu ya dan alhamdulillah gol gitu gitu oke. untuk Kalau tahu Kak Hakim pindahnya nah kemana? kalau pengen pindah kan ini kan daerah Kanto saya pengen pindah ke daerah bawah Kansai Kan Oh, Kansai di di mana ya ayo ya. hah Di Kansai di mana? Di mananya? di Kyoto Ah, wah, Kyoto. wah, yes indah banget ya di iya List pengen ke sono ya. Osaka yuk wah udah fix udah pindah ke sini ke Kyoto Kak Hakim juga hebat loh. Influencer buat bikin perma menyala berkobar-kobar. ya, pokoknya pokoknya Menyala. bareng-bareng lah gitu ya ciao siap Kak Fatia Ngomong-ngomong juga hebat loh excellent ngomong-ngomong nih Kak Hakim, hmm. dari sekian banyak kegiatan Kak Hakim ini, Hmm? bagaimana caranya Kak Hakim Hmm? atur waktu antara kuliah, kerja, Hmm. sama passionnya Kak Hakim sendiri? Ya kalau misalnya dibagi kan sekarang lagi fokus 3 itu ya
ke kerja, belajar sama passion gitu ya. Kalau saya mah pertama untuk belajar sih saya netapin ke hal yang memang udah pasti banget ya. Belajar itu pasti setiap hari 30 menit ya, Nah, minimal gitu ya. Kalau nggak tuh iya. buka buku ya, itu waktu yang nggak boleh digugat bagi saya gitu ya. Meskipun saya capek, Mhm. saya itu ya buka buku gitu ya. Atau nggak tuh mengulas kembali hal-hal yang baru dipelajarin ya. Pokoknya apapun itu bagi saya kerja mah ya itu kan udah pasti ya. Kerja sama kerja tuh udah jamnya apa ya, udah pasti kerja tuh kan udah dapat sebulan sebelumnya itu kan udah dapat kayak misalnya kan Kimu Hyo di sana tuh saya udah Iya. lihat kan gitu ya. Oh ini kira-kira itu bakal segini dan lebih kita tahu ngeagenin ke depannya. Oh, Dan untuk belajar itu ya pokoknya 30 menit lah minimal gitu ya setiap harinya. Untuk mhm. passion ya passion ini menyesuaikan gitu teman-teman ya. Gitu. Itu Yes. sih. Itu jadi dibagi ada yang udah pasti kan kalau kerja kan udah pasti gitu ya. Udah besok tuh hari hayya bang gitu pulang jam segini udah fix gitu ya. Berarti hal yang lainnya tinggal menyesuaikan aja ya, itu Oke. sih. Nggak merasa 24 jam itu kurang berarti ya, Kak Hakim? Nah, kalau saya mah tipikal yang kalau udah di kasur ya kalau misalnya udah tutup mata tidur gitu ya. Jadi udah gitu aman gitu ya. Kadang emang emang suka tidurnya tuh suka kemalaman. Nah, jadi gantinya ketika udah libur, nggak ada waktu apapun ya, udah tidur gitu ya. Iya, Jadi nanti sehat lagi gitu ya. Udah gitu. Itu Oke. betul. Tapi enggak sih kayak apa? kayak ngalamin yang kayak pernah nggak sih sampai down gitu, terus kayak ngerasa capek banget, pokoknya kayak kayaknya berat banget nih ngejalanin ini gitu, terus gimana sih cara mengatasinya? Iya, pernah sih saya ketika udah yang ini ya, yang N ini ya gitu, belajar gitu ya, udah kayak belajar udah kayak lumayan effort lah gitu ya, tapi ujungnya tuh masih belum gitu, udah 2 kali 3 kali kan saya udah coba untuk tes N1 ini teman-teman nih. Tapi Mhm. edan emang semakin belajar tuh kita semakin banyak yang nggak tahu ya, kayak kayak maaf gitu ya. Maaf ya kayak anak muda kan ngomong kayak gitu ya. Kayak, aduh, gimana nih udah ini tapi saya pokoknya ya bolehlah sedih ya teman-teman ya. Kayak misalnya sehari udah kayak lepasin dulu semuanya kan, nge-reset dulu kan, nge-reset dan udah itu udah tenang, udah mulai lagi gitu. Kalau misalnya bukan sekarang kan nanti ada lagi gitu ya. Iya benar. Gitu ya. Mhm. Bagi saya ya kalau lagi berjuang dan belajar itu nggak ada kata meskipun hasilnya masih belum memuaskan tapi bagi saya itu udah suatu pencapaian. Tinggal kan di usahanya ditingkatin lagi. Mhm. Tapi pernah ya kayak ngedown pernah gitu ya. Tapi ingat lagi gitu ya. Tapi ingat lagi pokoknya ya semua itu tuh kayak akan ada lagi ke depannya gitu ya. Kalau kamu sekarang terus sedih-sedih ya ke depannya kan masih ada gitu ya. Lupakan yang Iya. sebelumnya, buka lembaran yang seterusnya gitu. Itu Kirain Oke. barang baru. Oke. ya lembaran baru gitu ya. Gitu ya. Jadi Karena yang kemarin kan udah nggak bisa diubah ya iya teman-teman ya. benar. Itu tinggal yang ke depannya gitu ya. Oke. Berarti caranya Kak Hakim itu mungkin kayak seharian riset energi Iya, dulu, abis itu nanti iya, semangat lagi gitu kan iya. ya. Habis Kok itu ingat tujuan awalnya iya, apa, semangat iya. lagi. Dan mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya itu self reward gitu apapun itu apapun Mhm. lakuin yang kayak beli ini kayak bosan nggak beli gitu ya. Kalau saya mah Iya. karena nonton anime gitu ya, nonton eh, drama gitu ya, udah lihat asik nih gitu ya. Itu kayak udahlah udah enak udah mulai lagi gitu. Oke. Enjoy lah Oke. Nih, gitu. Hakim kan banyak banget kegiatannya Hmm, ya setiap hari. Terus apa nih strateginya Kak Hakim biar tetap produktif sama biar nggak kewalahan sama semua hal yang Kak Hakim pengen gapai hmm, ini yang diusahakan ini? iya. Kalau saya mah kan lihat dulu jadwal saya dulu juga ya. Pertama apa sih list-list gitu ya, disesuaikan teman-teman ya. Misalnya nih bulan 7 misalnya nih Iya, iya. ada ujian berarti fokus lu ke ujian ini gitu ya. Sama UT juga kan sambilan gitu ya. Iya, Dan tadi apa fokus ya? Untuk iya. Biar fokus tetap dan biar stabil gitu ya. nggak Kalau kewalahan gitu Kak. kekolahan ya yang paling penting ya kalau ada waktu istirahat istirahat gitu ya. Ya, istirahat karena ya kita emang butuh istirahat ya teman-teman ya. Gak akan mungkin Iya, kalau misalnya kita beraktivitas apapun kalau misalnya kita kurang istirahat kita bakal capek gitu bakal roboh gitu ya. Ya kalau misalnya ada waktu ya untuk ya intinya tuh ya kalau saya ya gitu kalau misalnya ada waktu untuk istirahat istirahat kalau misalnya belajar belajar ya teman-teman ya. Karena belajar ini mungkin akan membosankan ya. Ya, kayak misalnya saya belajar ini, makanya saya kalau misalnya udah belajar bahasa Jepang misalnya mhm, nih, bosan saya belajar hal lain gitu, teman-teman. Diubahnya tuh apa ya?
objeknya gitu ya, belajar bahasa Jepang nih, berarti bosen nih kayak ini terus lihat kanji gini kan bosen. Ya belajar hal lain gitu ya. Mungkin kayak cara untuk FVP gitu kan, misalnya di YouTube gitu kan, kalau nggak tuh cara biar lebih tenang pikirannya gitu. Kalau gitu kan kadang suka denger, kalau nggak tuh lihat video-video lucu gitu ya. Kayak gitu kayak video lucu misalnya kan kayak terhibur kan ya udah gitu ya. Gitu ya. Makin yang sampai tadi udah hilang gitu ya. Gitu. Oke. Gitu. Tadi kan iya, Kak Hakim kan udah kasih tahu ya spill cara. Jadi belajarnya itu per hari tadi 30 menit Ya, ya minimal. ya minimal lah 30 menit. gitu. Terus kalau misalkan menjadwal harian kayak misalkan ngapalin kanji atau apa, jadi ditarget nggak kayak sehari itu berapa puluh kanji yang harus dihafal. Terus belajar apa untuk belajar UT juga yang kuliah gitu apa jadwal harian atau mingguan Kak Hakim tuh gimana sih cara manage-nya gitu? Gimana? Ya kalau misalnya ngomongin Jepang kayak kanji saya nggak ada patokan ya, pokoknya setiap hari itu ngapalin nih paling minimal ya 5 atau 10 lah, 5 atau 10, 5 lah minimal ya. Dan saya kalau misal pun main pun saya selalu bawa buku ya, kayak di saya gitu ya. Kalau nggak tuh sekarang kan udah enak banget ya kita bawa iPad gitu ya. Iya. Aduh ada kayak misalnya ada somatome dan sebagainya tuh tinggal dibuka aja sambil nunggu dansa nyampe gitu ya. Gitu. Kalau misalnya capek tidur di dansa, kalau nggak tuh buka buku gitu sih. Makanya bagi saya ketika saya main tuh itu belajar juga sih teman-teman. Main tuh belajar gitu. Kayak misalnya ada kanji yang nggak tahu pakai HP diapurin lihat ini ada kanji, ini kanjinya tinggal tulis. Itu yang pertama. Ya, kalau yang tadi kayak UT juga gitu ya. Karena udah ada jadwal juga ya teman-teman nih. UT kan udah misalnya TMK nih. Tuton udah fix minggu sekali gitu kan. Jadi ya ada waktu libur kerjain gitu ya. Yang penting jangan ngaret-ngaret sih. Gitu. Karena pernah waktu juga ya pengalaman kayak ngaret gitu ya kayak masih ada 2 minggu nih. Dan minggu depan aja karena kan seminggu sekali kan dia tuh ada batas 2 minggu kan untuk pengerjaannya. Iya betul. Kayak waduh nanti aja minggu depan aja dah kataku. Aduh udah taunya makin dinanti bukannya makin selesai kayak makin kayak Iya. bilang nggak sih kayak temen-temen kayak mau nunda pas suatu harinya itu kayak nyesel. Iya Coba betul. dari kemarin gitu ya. Capek ini tidur kurang nah itu biar nggak ada yang kayak gitu lagi. Ya saya belajar juga dari ini gitu ya. Masih banyak juga yang kurangnya tapi ya selalu ingin merubah hal itu lah teman-teman gitu. Thank you. Berarti jangan menunda-nunda ya Iya, teman-teman. nunda-nunda dan jadikan sebuah game misalnya main juga perjalanan yang sangat menyenangkan dan itu belajar juga sih gitu. Keren banget ya. Biasa kalau kita kan kalau di Densya ya main HP ya atau Iya. lihat Ngawur. Ya mungkin itu ya karena kan udah video udah selesai baru gitu ya. Iya betul. Hakim sambil belajar di iPad keren banget sih. Enggak. Nggak mungkin bisa Iya. bisa contoh gitu ya. Enak loh ya gitu dibuka enak banget ya karena satu iPad tuh semua gitu ya semua file kan bisa masuk ya. Iya betul. Sama Tom yang 1 dan 2 3 kan enak udah selesai gitu. Wah, nanti dicoba deh kayak gitu ngikutin tipsnya Kak Hakim. Soalnya Boleh tapi jangan sampai nanti stres ya. Berarti nanti kalau di Densya jangan tidur ya Teh. Iya. Ya kayak Kalau Kebablasan. nggak tuh bisa juga belajar sambil tidur. Nggak tahu tuh gimana. belajar Tahu gitu. Kalau bisa ya. Makasih. Excellent Hakim. Makasih. Oke. Hebat banget Gitu. Kak Hakim ini. Enggak. Sebenarnya Kalau gimana? saya tuh masih banyak kurangnya gitu. Semua tuh kalau dipuji kayak gitu ya. Jujur saya tuh tipikal kayak masih kurang gitu kan sih. Ada yang lebih baik pada saya gitu. Saya mikir kayak gitu. Tapi ya udah gitu. Nah, karena saya punya pikiran kayak gini ya teman-teman ya. Dimana kita tuh kan punya line sendiri teman-teman ya. Mungkin kalau kita lihat orang lain tuh kayak orang lain udah sampai sana gitu ya. Kayak ngedon nggak sih gitu ya. Betul. Ngedon ada gitu. Jadi saya mah fokusnya ke saya gitu ya. Karena kalau ngebandingin itu bukannya makin semangat gitu ya, tapi makin sedih gitu ya. Dia di patokan gitu ya. Oke, dia bisa berarti saya bisa. Gitu-gitu doang sih. Gitu. Keren. Teman-teman juga hebat loh yang lain juga. Ini Kak Windy, Kak Fatihah gitu ya. Fatihah ya? Fatihah. Maaf ya, Fatihah gitu. Fatihah, maaf ya. Itu guys. Itu. Hebat banget nih. Sebenarnya dari sekian banyak pokoknya apa sih motivasi terbesar Kak Hakim ngejalanin semua aktivitas ini bersamaan? Motivasi ya?
Saya Keren banget Mm-mm. soalnya. motivasinya saya ingin untuk di Jepang sendiri ya, saya ingin hidup di Jepang seperti di Indonesia gitu ya. Saya bebas melakukan apapun itu dengan apa, dengan bahasa, itu yang pertama ya. Ya Iya, kalau di Indonesia kan kita bisa ngomong apapun itu ya, apapun yang kita pengen kita bisa ngomongin nih. Dan saya iya. ingin seperti itu juga di Jepang, gitu. Hmm. Itu pertama. Iya, iya. Makanya saya gembor-gemboran di bahasa Jepang. Pertama, yang kedua, untuk UT ini kenapa saya pengen dia masuk UT, karena pertama pendidikan itu pasti ada manfaat, pasti banget gitu ya. Sekarang, besok atau seterusnya, pasti banget. Tinggal nunggu momen yang pas aja gitu ya. Iya. Dan itu saya juga masuk ke UT ini banyak banget yang dipelajarin gitu tentang masalah manajemen dan sebagainya gitu teman-teman ya. Kayak bisnis juga kan termasuk juga ya teman-teman ya. Gitu ya, public speaking juga gitu ya. Dan itu membuat saya tuh selalu up gitu ya. Mungkin dulu juga saya kalau misalnya nggak kuliah di D3 farmasi, dulu saya tipe orang yang bisa ngomong di depan orang banyak gitu teman-teman ya. Hmm. Saya kalau depan orang banyak kayak kinco gitu ya kalau waktu SMA ya. Dan saya tipikal orang yang mungkin gagap ya. Tapi semenjak saya di D3 farmasi teman-teman ya, dan sempat jadi kayak wapres tau gak sih teman-teman? Oh, Wakil presiden mahasiswa wah, gitu ya. Wah, keren. Terus dan di sana tuh kan di sana belajar gitu harus depan orang banyak ngomong iya. motivasi gitu ya. Di sana kan saya aduh jadi guys hari ini terima kasih sudah kumpul di sini kayak gitu gitu kan. Kan kalau misalnya nggak bisa ngomong kan buat apa jadi wapres gitu ya. Iya, Biasanya betul. baca-baca buku dan di sana oh kayak gini ngomong depan orang banyak. Gini cara dapetin hati permisa gitu ya teman-teman gitu. Dan motivasinya itu gitu ya. Karena ya dengan belajar kamu akan satu langkah lebih baik di hari ini dan besoknya gitu ya. Gitu sih. Itu Atau motivasinya. Saya ingin hmm? atau mungkin Kak Hakim ada motivasi pengen lama tinggal di Jepang gitu. Makanya ngejar kayak kuliah iya, Ya, terus ya, bahasa Jepang iya gitu. Jadi Apa sat pulang kayaknya, Kak? ya Kak, apa? ya. Apa Halo. nggak mau pulang ya, Kak Hakim? Kalau ya kalau pengen pulang pengen tapi lebih nyaman di sini ya gitu kayak di sini tuh kayak apa ya stabilitas enak banget gitu dan emang berhenti banget ya praktis kemanapun dan kita lebih di sini tuh kayak mungkin dibanding di negara Konoha gitu ya. Konoha kita ngomongnya jangan sa Indonesia ya, takutnya di banned gitu ya teman-teman. Ya mungkin dibandingin juga dari segi apapun ya. Mungkin teman-teman ngerasa banget ya bedanya tuh. Ya. Ya kalau misalnya yang saya pelajarin di Jepang nanti dibawa ke Indonesia kalau bisa ya pengen gitu ya. Tapi ya lihat nanti ke depannya. Kalau lebih lama di Jepang saya pengen lebih lama di Jepang gitu ya. Karena enak gitu. Bisa diundur dulu atau gimana? Ini menurut- Ini untuk question kayaknya Kak Ais nanti boleh kita jawab di ini aja ya, karena nanti bakal ada sesi Q&A juga. Oke, Oke, nanti kita jawab ya Kak Ais. Jangan kemana-mana, pokoknya harus stay tune terus. saya ya. Yang nanya harus nunggu sampai akhir. Terus nih Oke. Hakim, boleh dong kasih tahu nih buat teman-teman yang masih pemula bingung banget nih untuk apa menemukan passion nih. Terus Kak Hakim kan udah menemukan nih passionnya sebagai content creator. Boleh dong kasih tipsnya supaya bisa cara menemukan dan mempertahankan passion di tengah kesibukan nih. Iya, Apalagi lagi banget kan Kak Hakim kayak kuliah, iya kerja, kenshu gitu. iya, iya, Boleh iya. dong Kak? Boleh. Kalau saya mah pertama kali banget ya, cobain semuanya teman-teman ya. Cobain semuanya gitu ya, apapun yang pengen kalian lakukan, lakuin gitu ya. Karena kan kita masih belum tahu diri kita tuh bagusnya kemana gitu temen ya. Kayak misalnya kan awalnya buat konten kayak gini gitu ya. Awalnya kan JJ gitu kan ya teman-teman ya. JJ mungkin nanti coba ngomong atau nggak tuh informasi-informasi gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Mm-mm. Coba semuanya gitu ya. Tapi setelah nanti kalian udah berjalan teman-teman ya, nanti kalian bakal tahu gitu. Oh, saya lebih nyaman ketika saya buat konten ngomong depan orang banyak dengan edit seperti ini gitu ya teman-teman ya. Karena bagi saya ketika kalian melakukan sesuatu itu, kalian tuh bakal lebih tahu dan berkembang ya. Jangan sampai kalian banyak mikir gitu ya, nanti kayak gini, oh kayak gini. Tapi aksinya nol gitu ya, mungkin nggak akan berkembang gitu ya. Itu. Karena bagi saya tuh nggak ada rencana yang langsung, apa ya, langsung berhasil, langsung sepenuhnya langsung kan packing nggak ada ya teman-teman ya. Tapi seiring Betul. dengan waktu, mungkin dari pertama kalian buat konten, atau nggak tuh passion coba apapun itu ya, gitu, atau tuh gimana nanti kalau bakal tahu kalian lebih baiknya dan cocok di bagian mana gitu ya. Jangan terlalu inilah kayak jangan terlalu kayak katai dan terlalu kayak apa sih bisa bilang tuh keras lah sama diri sendiri gitu ya. Gitu. Kayak coba dulu coba, ternyata oh saya suka dan lakuin. Iya. Tuh mungkin Hakim bisa jawab sering. Oke.
Gitu guys. Ya. Maaf ya kalau misalnya jawabannya kurang tepat ya. Tapi Iya, mencoba ya. Tolong di ini. Maaf ya guys sih, masih belajar. ilmu dasar banget ini jawabannya. Oke, Gitu. gimana Kak Mari, kita? Boleh. eh, kita langsung open Q&A aja mungkin ya, Dis. Ya, Boleh. boleh teman semuanya ini. Silakan, mumpung ada narasumber kita hari ini yang luar biasa, boleh nih tanya apapun. Apapun boleh, boleh. Boleh. Ya, Kalau bisa apapun. saya jawab ya. Kalau enggak nanti saya keep dulu. Dijawabnya nanti nggak tahu kapan. Bercanda. Oke, Tadi dari pertanyaan pertama dari Kak Ais. Saya mau nanya Bang, kalau kita kerja nggak nentu, kadang pagi, kadang malam, terus kuliahnya gimana ya Kak? Bisa diundur dulu atau gimana? Oke. Boleh nih, Hakim. Bisa jawab ya. Ya. Ya, jadi kan kalau di UT ini kan banyak banget ya untuk sistem belajarnya itu kan ada 2WB ya teman-teman ya, tutor dan Ya. TMK. Di tiga ini ada kelebihan dan kurangannya ya teman-teman. Nah, untuk misalnya kalian misalnya nggak tahu libur kapan mungkin ya. Jadi kan tutor itu kan seminggu sekali ya teman-teman ya, seminggu sekali ini dan kalian bisa ngerjakannya kapan? Seminggu sekali itu ada tugas dan perlunya itu 2 minggu gitu ya. Ini itu tuh kalian bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalnya kalian rasa itu kayak kayaknya kalau misalnya ini masih sibuk gitu ya, ya udah ngambil TMK. Nah untuk web ini saya masih belum tahu ya karena belum pernah ini. Udah dengar sih web ini untuk seminggu sekali ada ini ya. Ada web gak sih? Ada pertemuan gak sih? Ya, Zoom gitu ya. Jam Zoom. gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu bakal lebih menyita waktu dan harus libur di hari tertentu gitu ya. Ya, Gitu betul. jadi untuk saya tingkatin ya kalau misalnya kalian masih ini ada web gitu ya. Kalau saya nggak salah ya. Kalau salah tolong dibenerin ya. Iya. Web untuk kesibukan kalau sibuk banget kalau cuma senggang banget ya web dan juga ngambil kalau sedang-sedang kalian sibuk kesibukannya ya tuton gitu ya. Kalau misalnya kalian kayak sibuk banget dan kayaknya dia ini cuman ini doang ya udah ambil TMK gitu. Iya, Gitu. betul. Ya, UT tuh datang bukan untuk menyusahkan kalian, tapi datang untuk membuat kalian bisa belajar. Anjay. Oh, maaf. Gitu. Maaf gak sih? Ya, Gitu. UT itu hadir sebagai jawaban ya buat para pekerja nih. Iya, iya, iya. Hadir Ya, sebagai tapi jawaban dari doa-doa kalian. Asik. masih pengen ngejar pendidikan gitu. Nah, Jadi UT hadir dengan fasilitasnya yang Ya, fleksibel gitu. ya. Berbagai Benar-benar. macam Ya, metode gitu guys. pembelajaran. Pokoknya Oke. jangan pernah takut lah, karena kebanyakan nanya sama saya ya, Bang ini gimana cara bagi waktu? Bisa gitu ya. Bagi saya tuh kalau apapun yang lakukan masih ada kesibukan dan pasti ada ini agak pusing tuh hal wajar lah gitu ya manusia gitu ya. Hidup Iya, tanpa sebuah kepusingan itu mustahil gitu ya. Banyak uang juga pusing gitu ya. Ada gimana juga pusing gitu ya. Pasti ada kepusingan di segala kondisi iya ya. Jadi ya ya kepusingan itu tuh hal yang wajar gitu. Dan takut tuh wajar tapi ya bisa lah gitu ya. Kalau sambil kuliah kerja sambil kuliah gitu kerja di Jepang sambil kuliah itu bisa banget contohnya tuh saya yang masih belum ini bisa juga gitu kalian juga masih bisa kalau saya bisa kalian masih bisa gitu iya, gitu mungkin lebih daripada saya pasti banget ya gitu iya. Kalau guys Yaruki ga Atara, ya kayak antara susu mini show gitu kalau guys ada kemauan, ada semangat, pasti bisa. iya betul banget Oke, teman-teman mana lagi yang mau bertanya? iya iya silakan iya buat teman-teman kalau mau bertanya mumpung ada Kak iya Hakim nih narasumber inspiratif banget nih boleh langsung ditanyakan. Kalau belum ada, aku mau nanya lagi nih. iya. Ah, boleh nggak saya izin dulu bentar ini kayaknya ada yang Oh, ngebel ini Oh, saya boleh. pintu boleh, saya boleh. bentar banget Iya, ya boleh. bentar cepet ya tunggu bentar ya Iya. Buat teman-teman kalau mau nanya tentang passion atau cara apa menyeimbangkan kuliah kerja, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Biar nanti langsung dijawab oleh Kak Hakimnya. Ini nih, Kak. Kak mulai pendaftarannya di bulan apa, Kak? Pendaftaran kemarin baru dibuka ya, Kak ya? Baru selesai ya, Kak? Iya, baru selesai kayaknya ya. Terus udah ditutup kan ya kalau nggak salah tuh. Bunda gimana, Bun? Soalnya kayaknya udah mulai registrasi mata kuliah ya. Kayaknya registrasi kemarin tanggal 10 terakhir ya atau Iya, udah. Mungkin untuk semester depan jangan lupa pokoknya
eh, ikuti terus, follow IG-nya manajemen.utjp biar Nggak dapat info. Hmm. Pasti di-share kok di IG manajemen ini tentang perkuliahan di UT ini, pasti di-share infonya. Jadi kalau follow pasti nanti lihat story-nya ada kok. Ya untuk semester ini sudah ditutup. Iya sayang banget ya. Baru banget ditutup ya. Hmm. Kayaknya iya dia udah ditutup ya. Terus sambil nunggu buka puasa. Nah, Wah, gomen ya semuanya. iya, Ada Iya. paket yang harus Santai. di ini. Maaf gak sih? Di ini di sela-sela ada paket datang, gomen banget Nggak teman-teman. apa-apa. Bu. Ya, oke. Oh iya udah dijawab sama Bunda tuh untuk pendaftaran. Tuh mungkin April sekitar sampai tunggu Mei. mungkin sekarang April Mei ada berita lagi. April, Iya, Mei, gitu. Oh iya nih Kak, Tuh. Kim, aku mau tanya nih, bukan mau kayak apa sih? Boleh dong kasih tipsnya untuk mahasiswa pekerja ataupun pekerja nih kerja migran ya kayak kita yang kerja di luar negeri, terus tetap ingin mengejar passion nih. Passion. Boleh dong kasih tipsnya Kak? Oke. Untuk tips ya bagi saya gitu ya. Kalau sambil kerja di Jepang gitu ya, cari mungkin pertama gitu ya, hal yang bisa dilakuin ketika nanti kalian teman-teman pulang ke Indonesia gitu ya. Atau mungkin gitu, mungkin passion kalian dengan content creator gitu ya. Kalau kalian nanti, mungkin banyak banget ya, yang orang ketika misalnya udah, mungkin dia bukan di UT ya, tapi dia tuh konten juga gitu ya, sambil kerja di ini, sambil konten gitu ya. Passion gitu kan, passion kan. Ketika udah pulang ke Indonesia, dia nggak pulang lagi ke Jepang. Karena mungkin dia udah dapet di passion di konten kreatornya. Mungkin teman-teman tahu kan siapa gitu ya. Iya. Gitu. Jadi gitu ya, ada berapa orang yang Iya. kayak gitu nggak pulang karena dia udah yakin gitu ya dengan apa yang ini bakal mengganti gaji saya ketika di Jepang gitu. Karena ya kita hidup kan untuk hari ini dan nanti ke depannya gitu ya. Kalau kalian, makanya kenapa saya pengen kejar kayak ini UT bahasa Jepang, nanti biar nanti enak, kayak hidupnya itu enak ke depannya. Selagi kita masih muda juga dan daya ingat masih, wah enak banget ya kalau udah tua nanti kita bukan pas sih, kayak sehingga dengan waktu kita bakal lebih susah untuk menghafal ya teman-teman ya. Ya. Iya. Jadi kita dari sekarang gitu ya, Iya. kejar hal itu ya. Dan passionnya tuh kalian temukan itu. Ya, bosan gak sih kerja terus gitu ya? Kalau nggak ngelakuin apa, bosan gak sih Bosan. gitu? Pulang kerja, pulang tidur kayak, aduh bosan banget dan kayak tidak asik, hidup itu kayak nggak ada tantangan gitu ya. Gitu ya. Itu sih kalau saya mungkin kayak gitu. Makanya selalu melakukan banyak hal dalam satu waktu kayak gitu. Gitu. Karena mengasihkan dan candu ya gitu. Soalnya kalau nggak ngerjain apa-apa juga kayak bosen gini-gini aja gitu ya Iya hidup. gitu ya. Dan stres gitu ya karena nggak ada yang dilakuin dan disalurkan gitu ya. Gitu. Tapi dengan hal yang baik ya disalurkannya gitu. Gitu. Gitu guys. Gitu. Ngomong-ngomong tentang konten kreator nih, Kak Yes. Hakim. BTW Kak Hakim ini dari kapan sih Kak mulai ngonten? Tahu dong. Iya. Iya. Saya dari dulu emang dari kuliah dulu ya. Emang suka buat video. Tapi tau lah karena emang Android gitu ya. Mau apa gitu ya. Susah ini banget ya. Dan emang nggak ada media untuk itu ya, nggak ada alat gitu ya. Emang dari sana emang suka gitu. Oh, Ya udah lama dari suka ya dari Indonesia. kuliah dulu Indonesia, suka ya tapi nggak sampai mikir ke kayaknya aku bakal jadi content creator tuh, nggak pernah mikir ke sana. Tapi dengan waktu kayaknya asik juga ya gitu ya, ketika kita punya ya kurang lebih kan, yang ngambil video kayak gitu kan pasti ada yang malu kan Iya, gitu ya, ada yang ngomong halo guys kalian dengan Hakim Japan dan sekarang kita mungkin kan, ada juga yang malu, ada juga yang berani gitu ya. Ada yang banyak teman saya ngomong, Ki lu coba lah gitu ya, ngomong gitu ya sambil buat video itu lumayan juga alam satu, lu tuh udah sama gua kan, lu lebih nggak tahu malu kan, ngomong kayak gitu kan temen teman saya gitu ya. Maksudnya gimana nih, maksud tuh lu lebih banyak keberaniannya gitu ya untuk buat konten, kenapa lu nggak salurin dengan mungkin nanti lu nanti bisa menghasilkan gitu kan. Oh bener juga kan kata teman saya gitu ya, coba-coba ya gitu ya. Itu lihat juga tren gitu, saya masih belum dalami banget tapi ya sekalian belajar lah teman-teman gitu ya. Ternyata enak juga ya gitu gitu ya. Kayak itu juga kan sebagai momen juga dari kita kan, kayak kayak
Instagram, IG tuh kayak kita tuh kayak album kita gitu kan Iya, temen-temen. betul. Ya, yang dimana kalau bisa kan ya selagi bermanfaat berbagi gitu ya. Kayak misalnya orang tuh pengen lihat Jepang kayak gimana nih gitu ya. Ya kalau nggak ada orang-orang konten kreator seperti yang di Jepang mungkin mereka nggak akan tahu gitu. Jepang kayak gimana ya? Kalau misalnya nggak kesana nggak tahu. Oh iya, betul. Sekarang kan di era sekarang kan lihat video, oh Jepang kayak gini ya. Ada es gitu ya. Esnya tuh bisa dibuat marjan gitu ya. Wah gitu ternyata esnya tuh ini ya, esnya tuh apa? Esnya tuh kotor ya. Ternyata itu tuh oh gitu kan. Dan kita oh kayak tahu banyak kan kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Oke, Kak Hakim, ada pertanyaan nih dari Kak Robi Haikal. Robby Haikal ya. Iya, pertanyaannya, cara kita biar pede di depan kamera gimana, Bang? Hai, onegaishimasu, Kak Hakim. Nah, dulu kan saya nggak pede di depan kamera dan depan orang banyak ya. Tapi ada buku yang pernah saya baca, namanya tuh eh, Seni untuk Berbicara yang pertama, yang kedua eh, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat gitu ya, gitu. Dan saya juga lihat konten yang lain, kalau kita tuh apa yang kita lakuin tuh sama orang lain tuh cuma diingat tuh cuma sepersekian detik gitu ya. Ya, tapi udah itu ya mereka bakal lupa. Misalnya di jalan kita buat video, mungkin orang lain, oh tuh apaan sih itu buat video. Terus setelah mungkin semenit kemudian dia bakal lupa dengan kita gitu ya. Dan mungkin gak akan ketemu lagi gitu ya. Itu sih. Selagi hal itu tidak merugikan hak orang banyak, karena kan buat video kan kita nggak rugikan orang banyak ya, gitu ya. Ya udah gitu lakuin gitu ya. Saya tipikalnya ya mandi juga saya ngomong gitu ya. Ya mandi juga saya ngomong gitu ya. Lepangan karena kan bahasa Jepang gitu ya. Karena kan ada yang bilang bahasa Jepang tuh kalau makin ditingkatin tuh harusnya tuh makin banyak tenshu ya. Dan saya gitu di depan depan Kagami gitu, oh rewa ima doko ni ikimasu ka nanto ka na gitu kan sambil asobi nagara nanti nggak uta atau nanti menyatari dan di sana kan lebih pede ngomongnya juga ya gitu guys ya. Itu guys ditambah juga gitu ya. Ya baca buku juga gitu ya udah gitu ya. Udah itu ya lama-lama enak juga gitu makin makin nyaman makin tahu kayak oh saya ngomongnya tuh kayak gini berarti kayak gini gitu ya gitu pede itu bukannya tiba-tiba gitu tapi kan di apa ya dicoba-coba di apa di Rensu gitu di Rensu belajar taunya pede kan Iya. Robi kan juga Robi ya gitu Robi semangat Robi gitu semangat bisa gitu Duh, gitu. baru aja mau nanya aku tuh, cuma tadi kayaknya udah beberapa nih dijawab sama Kak Hakim. Iya. Aku nanya rekomendasi buku atau podcast ya, atau sumber inspirasinya Kak Hakim nih yang bisa Kak Hakim share ke teman-teman semuanya, biar apa ya semangat jiwanya sama kayak Kak Hakim gitu, selalu termotivasi. Kalau podcast mah kalau buku mah kan saya beberapa buku doang sih ya karena kan saya juga pernah apa ya baca atau enggak tuh lihat ya terlalu banyak mencari apa sumbernya itu mencari banyak sumber ya gitu ya banyak Iya. sumbernya tapi nggak ada akses percuma aja gitu ya kita bakal bingung gitu ya tapi setelah kita menemukan sebuah buku misalnya baca buku ya tadi gitu ya sebuah seni untuk berbicara gitu ya kayak depan orang banyak dan ya saya baca oh pasti dengan saya gitu ya udah saya lakuin gitu ya mungkin dengan baca-baca buku yang lain gitu ya kayak ya ya kayak gitu guys ya kayak buku apalagi saya lupa gitu ya dua buku itu sih yang ngebuat saya tuh kayak oh makin terbuka untuk podcast gitu ya podcast mah saya mah untuk bahasa Jepang ya pokoknya tuh saya Nihongo podcast gitu ya ada apa lupanya itu ya lupa sih namanya itu pokoknya Yuyun siapa Yuyu Nihongo podcast nah bukan? itu ya atau enggak tuh itu kan masih ada denger ya Iya. kadang saya ngikutin ini masih enak oh udah aman nih berarti saya cari yang emang orang Jepang cara ngomong gimana gitu ya kalau nggak tuh radio gitu ya guys itu dan enak banget kan sambil ini sambil oh kayak oh gini gitu ya ternyata beda banget di buku sama yang di kenyataan gitu ya gitu guys. Oke nih. Bedu. Cara daftar kayak gimana? Cara daftar UT kumaha? Oke Denur. iya terus bukanya Ya udah buka buka ya. dulu Iya, guys buka dulu guys buka. Allah mana betul Teman-teman di Jepang yang Buka dulu ya. lagi menunaikan puasa, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi yang puasa gitu ya. Yang nggak puasa ya Ikutan buka aja. buka aja Ikut buka puasa. Nggak kerasa ya kalau bulan puasa kan ini karena ngabuburit gini ya, terus Ya. waktunya tetap
lebih singkat gitu ya. Ya benar. Makanya teman-teman kalau misalnya bukber tuh ya bareng sama ngabres. Nah, Makin iya. gak terasa bukanya kan. Wah, seru. Tiba-tiba buka aja gitu. Iya, seru banget nih. Sampai nggak kerasa ya udah buka. Saking serunya ngobrol ke Hakim. Gak berasa ngabuburitnya benar. Asik banget. Nggak, itu berkat teman-teman semua kan, semuanya rekan-rekan sejawat. Makin gak terasa. Oke. Kak Hakim, apa sih kalau emang ya dilihat-lihat kayak komunikasinya gitu ya, terus kayak ngobrolnya itu asik. Jadi kita yang tadinya canggung gitu karena kan belum pernah kenal nih. Iya, jadi kayak jalan aja gitu. Tadinya aku pikir, wah canggung banget ya, soalnya kan nggak kenal Kak Hakim gitu Iya, ya. iya, Terus iya. nanti ya gitu. Ternyata berjalan Orang. aja. Tapi orang yang begini tuh kadang sering diomongin, ah atau malu loh gitu. Sering banget tadi gitu sama teman saya. Lu terlalu ini banget. Ah enggak, selagi gue ngaruhin orang lain ya udah gitu, kita ini Iya. aja gitu. Kadang ya mungkin bagi berapa orang yang mungkin dia jarang menemukan orang seperti gitu ya, yang aktif gitu ya, mungkin dia tuh kayak pas nemu tuh, apaan sih dia ngatur ngurus banget gitu ya, caper banget gitu ya gitu. Pernah dia ngomong kayak gitu, pernah gitu ya. Ya, gitu ya. Tapi ya gimana ya, orang suka ngobrol gitu ya, ya udah gitu ya. Gitu. Makanya gitu, ketika kita ngelakuin sesuatu, makanya banyak yang bilang tutup telinga gitu ya. Karena apapun yang kita lakuin, mau sebaik apapun bakal ada yang netting gitu ya. Ya, wah ini misalnya kita udah baik, ini mah dibuat video caper gitu kan. Gitu. Banyak banget kalau kita ikutin kata-kata yang netizen gitu kan, dan kata-kata yang kurang baik didengar gitu ya. Bahkan habisnya. Oke. Itu guys. Tapi biasanya nih kalau orang yang banyak ngomong, banyak ngobrol itu relasinya banyak loh guys. Iya benar. Jadi kesan itu punya relasi gitu. Jadi kayak nggak, kalau yang diem aja kan nanti mau pindah ke sana, ih nggak punya teman, nggak tahu, nggak ada ininya. Gitu. Jadi kayaknya kalau Kak Hakim banyak banget relasinya nih teman-teman. Iya, itu Enggak. keberuntungan juga ya buat orang yang aktif. Jadi ya gampang dapat temen ya. Gitu. Oke, Kak Hakim nih terakhir nih apa sih Oke. tambahan yang Kak Hakim pengen sampaikan ke teman-teman yang ada di sini? Iya. Ini mungkin untuk bagi teman-teman juga yang lagi nonton, mungkin lagi ada polemik ya. Kaki gimana caranya bangun relasi kak? Oh kaki gimana caranya bangun Ada relasi kak? Dan ini Naoki Japan ini. ada kan Oki Oh Japan. Naoki Kang. Pernah lihat Ini Ya wah ini ini per TikTok juga. ngomong si TikToker Oreo di TikTok. Ya. Noho gak iga rasa. Haji. Mungkin banyak juga relasi. Ini kan Naoki juga kan aktif banget ya guys ya. Gitu. Karena dari ini aktif banyak relasi. Dia nanya beneran nih. Jadi bicara bangun relasi, pokoknya kak, ya kalau kenal orang baru tuh, ya kita tetap ini apa, welcome gitu ya. Jangan pernah ngeliat orang lain tuh kayak, dia kayak gini, kita sikapnya kayak gini, jangan sampai gitu ya. Ya, pokoknya malahan saya mikir gini ya, eh kita harus bersikap ke semua orang tuh sama gitu ya. Dalam arti itu baik gitu ya, jangan sampai pilih-pilih gitu ya. Iya Gitu, ya. jangan sampai, wah dia kayaknya tuh, kayaknya biasa aja deh, biasa. Guanya gak usah so deket sama dia, yang kayak gitu teman-temannya. Ya pokoknya siapapun itu ya didengar gitu. Jangan pernah lihat orang ngomong, tapi apa yang diomongin, ngerti gak sih? Iya. Kadang orang tuh ya lihat orang tuh, oh ini orangnya hebat nih, gue dengerin gitu. Orangnya Iya. biasa aja, gue nggak dengerin gitu ya. Itu kadang itu ide yang paling saya nggak suka. Makanya siapapun itu, saya ketemu di jalan siapapun dia gitu ya. Saya Oke. udah ngomong duluan dan di enjoy dan ya udah gitu. Apapun yang diomongin saya dengerin gitu ya. Oh ya udah, iya kak, ya. Oh makasih gitu ya. Gitu. Sana kan bakal ngebangun relasi yang baik gitu ya. Kadang suka nanya, Hakim kapan main lagi gitu ya, karena baru pertama ketemu kan temen tuh, kapan lagi gitu ya, soalnya kalau main sama lu asik gitu ya. Gitu Iya. ya. Wah enggak juga bro, nanti gitu ya minggu depan gitu ya. Gitu kan, walaupun baru ketemu kan gitu ya. Gitu guys. Untuk pesan-pesan juga yang terakhir ya, mungkin ada polemik ya teman-teman yang katanya kalau ngambil UT itu nggak bisa lagi Jinkoku ya teman-teman. Sebenarnya tuh balik lagi kita tanya, makanya saya tuh ngajar Nihongo gitu ya, ngajar skill-skill lain gitu ya, karena kan ditunjang gitu ya. Ada yang bilang kalau misalnya UT itu nggak bisa lagi Jinkoku apply-nya, itu balik lagi sih ke orang-orang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu ada skill yang lain, pasti bakal lebih mudah di Nyukangnya, karena kan ada Ryusho kayak gitu teman-teman, dan bisa banget Iya. ya. Dan jangan pernah takut ya, ragu saya mah nggak bisa ngomong UT, kenapa nggak izin kok nggak bisa.
Terus balik lagi ke teman-teman, kalian tuh pengen ngejar ilmunya atau nggak tuh sertifikatnya atau apanya gitu. Tujuannya itu apa dulu, guys. Gitu ya. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kalian tuh kayak, oh saya mah pengen enaknya doang gitu, nggak mau gitu ya. Gitu. Pokoknya bisa ya, asalkan ditunjang sama yang lain ya teman-teman ya. Nihongonya udah bagus, ini bagus, pengalaman pasti semua perusahaan pasti ngedukung kalian gitu ya. Oh kak kamu udah punya ini ya, walaupun online gitu kan. Kamu udah ilmunya bagus ya, kamu udah ini ya, udah lama, udah kerja, udah seperti ini. Kayaknya saya bakal dukung kamu. Ya, saya bakal temenin kamu ke Nyukang sama sama Saco kan. Pasti bisa gitu ya. Gitu. Karena bagi saya bukan keadaan yang membuat saya, tapi saya yang membuat itu gitu ya. Gitu sih saya ini ya. Guys. Itu jangan pernah takut untuk gabung sama UT ya. Apalagi manajemen apapun yang ya jurusan yang lainnya. Jangan pernah takut karena ya kalau kalian nggak coba ya kalian nggak akan tahu gitu ya. Oke guys. Terima kasih Kak Kim jawaban-jawabannya. Oh enggak. Ini halo Kak Kim, mau tanya dong gimana cara Kak Kim untuk belajar bahasa Inggris? Waduh, Aduh, aduh. Ini tadi udah dijawab. iya. Tadi Gimana udah nih? jawab, tapi bagaimana Kak Kim? Ya kalau tadi ya diulas lagi ya. Pokoknya kalau untuk kerjaan mahasiswa UT. Kalau kerjaan kan udah pasti ya, udah ada jadwal ya teman-teman ya, ada waktu ini ya. Tinggal kita masukin gitu ya. Kayak buat konten gitu, belajar. Kalau saya belajarnya udah hal yang wajib ya setiap harinya tuh ya. Kali 5 menit sampai ya 5 menit ya paling minimal sih 30 menit lah teman-teman ya. 30 menit kayak buka-buku apapun itu ya, kayak buka anime juga belajar bagi saya kan. Belajar kalau ada yang nggak tahu kota banyak saya skip ya saya stop saya tulis gitu oh ini di foto oh ini ada ini kayak gini gitu gitu. Nah untuk konten ya di sela-sela apapun itu kita ambil gitu ya gitu ya di sela-sela ini kita ambil guys gitu guys. Ya. Bukan pendaftaran untuk sekarang udah tutup guys ya untuk pendaftaran nanti bulan April sama Mei ya Iya, betul. guys ya April sampai Mei ya. Oke. Iya, betul. Betul banget. Aduh, agak kerasa banget udah jam segini. Iya udah jam 6 ya udah sejam. Lebihan ya Kak, Iya sorry. nggak apa-apa itu Monica nggak apa-apa asik banget nih. Saking Ya. ya ini ngobrol. Iya iya. Ya, tanya Kak Kim udah bersedia jadi narasumber kita pada acara hari ini ya. Apalagi di bulan puasa, maaf banget ya. Ya, maaf Sambil banget. Enggak malahan seneng banget ini nggak kerasa udah buka kan. Makasih banyak untuk makasih Kak Widi sama Kak Fatia ya. salah. Hah? Mariam. Ke Mariam ya sebagai moderator. Oh Kak Mariam. Iya, Kak Iya. Mariam. Untuk Kak Fatia itu anggota kami juga, Kak. Cuman dia juga sama tuh konten kreator di TikTok. Oh iya maaf ya Kak Mariam sama Kak Widi. Tadi beneran bahas Kak Fatia mungkin jadi Kak Kim ingetnya Kak Fatia. Iya kayak udah ini maaf banget ya. Agak sulit Oke. menghafal nama. Oke, makasih ya Kak Hakim, makasih banyak udah sharing-sharing tentang ilmu yang sangat bermanfaat banget nih pasti buat kita semua. Iya, betul sekali. Semoga di next di lain kesempatan bisa gabung lagi ya Kak Hakim. Oh iya. Ya. Tenang aja, kabarnya pasti insya Allah bakal diluangkan ya. Dan makasih juga untuk Kak Maria, Kak Widi. Pokoknya teman-teman yang udah nonton ya. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan ragu untuk milih UT ya. Bersama kalian selama di Jepang. Biar kalian nanti pulang. Ya ada gelar juga, ada pengalaman dan ilmu juga teman-teman. Ya kalau misalnya bingung, chat aja Kak Widi, Kak Maria, atau saya atau langsung aja chat di manajemen UT-nya. Itu jangan lupa tuh follow juga. Like dan komen. Jangan lupa sebarkan gitu ya. Biar kalian semua tahu gitu kalau UT itu hadir untuk kalian semua. Menjawab kalian semua. Kasih. Ini buat teman-teman yang mau nanya lagi mungkin bisa langsung follow IG-nya Kak Hakim ya. Tapi Kak Hakim mah nggak follow back gitu ya. Oh maaf ya. Jadi langsung lagi di podcast. Iya, buat teman-teman bisa langsung follow IG-nya Kak Hakim, terus follow IG manajemen juga biar nggak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Oke, buat Kak Hakim, makasih banyak. Iya, makasih banyak Kak semuanya. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat ya semuanya. Iya. Bye-bye, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kak Hakim, next time. Gimana? Boleh? Keluar aja. Iya boleh. Terima kasih. Apa? Ya, assalamualaikum semuanya. Bye bye. Ya sampai bertemu di lain waktu ya. Ya pantengin terus ya. Ya selamat berbuka puasa.
Assalamualaikum Salam. semuanya. Iya. Iya nih buat Kak Widis juga. Thank you banget ya Kak Widis udah mau berpartisipasi sebagai host pada hari ini. Apalagi Iya, pulang kerja ya. iya baru pulang kerja banget, rusuh, langsung cepet-cepet ganti baju. Sama aku juga hari ini. Oke, thank you. Pokoknya buat teman-teman nih, kalau yang belum nonton, ketinggalan, pengen lihat lagi, soalnya tadi kayaknya pembahasannya ketinggalan nih, nggak dengar gitu. Kalian boleh lihat tayangan ulangnya. Jadi Iya. kita bakal upload tayangan ulang di Reels Instagram, dan kita juga bakal upload di YouTube. Nah, buat Iya. teman-teman, jangan lupa klik link di bio Instagram kita, itu langsung ke YouTube ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you Oke, podcast. tentunya wajib banget ya buat follow IG-nya Betul. manajemen.utp karena eh, kita bakal ada info-info menarik yang lainnya, terutama untuk Star Podcast ini nih. Star Podcast yang selanjutnya pasti nggak kalah menarik dari hari ini. Jadi teman-teman harus follow sih, wajib. Betul. Pokoknya iya, karena Star Podcast kan tayangnya tiap bulan nih teman-teman. Jadi setiap bulannya pasti bakal ada podcast-podcast menarik lainnya nih. Stay tune terus ya. Oke. Oke. Baik. Kamarnya makasih banyak ya waktunya. Teman-teman juga banyak. Bye-bye. Bye. See you. Assalamualaikum. Bye.